الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita kembali dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tema kita adalah syukur dan sabar. Kita sudah melaksanakan kegiatan Ramadan 1 bulan penuh dan ditambah juga yang sunnahnya puasa Syawal. Ada yang sudah selesai, ada yang sedang, dan ada yang akan datang. Maksud yang akan datang itu yang penting masih di bulan Syawal. Masih lebih kurang 15 hari lagi bulan Syawal akan berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita merasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ramadan yang sudah kita lewati, alhamdulillah sudah kita laksanakan bermacam-macam rangkaian ibadah di dalamnya. Sholat 5 waktu, tambah Qobliyah dan Ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan itu benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia bernilai ibadah? Pertama, dilaksanakan secara ikhlas, secara tulus, tidak ada paksaan dari siapapun, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita laksanakan hanya karena Allah. Yang kedua, akan bernilai ibadah bila itu ada perintah dari Allah dan Rasul. Artinya melalui ilmu yang kita pahami.
Jadi ibadah tanpa ilmu maka istilahnya ngawur. Ngawur itu tidak sesuai dengan tuntunannya. Maka ibadah kita harus disertai dengan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga tentu harus dilaksanakan dengan konsentrasi alias khusyuk. Konsentrasi ini sangat penting. Khusyukan itu amatlah berharga. Ketika tidak khusyuk maka ingatan kemana-mana, pelaksanaannya mungkin tidak sesuai dengan petunjuk. Ini juga tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kita bersyukur, berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini luar biasa silaturahmi satu dengan yang lain sudah dirasakan oleh masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara regional, malah internasional. Menyaksikan di layar televisi, media massa, betapa hebatnya istilahnya mudik. Nah, sekarang arus baliknya. Nah, arus balik ini tidak kalah hebatnya pula, menambah penduduk di satu tempat, terlebih-lebih untuk daerah Jakarta, menambah. Itu luar biasa tuh Pak, luar biasa. Terutama di Jakarta, jutaan masyarakat yang mudik, yang pulang kampung, termasuk juga antar daerah yang ada di daerah ini sudah pulang. Sekarang sebahagian sudah kembali pulang ke tempat asal. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah 2 tahun secara berturut-turut kita dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat kita tidak melaksanakan itu. Nah, alhamdulillah tahun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini sangat dianjurkan oleh tuntunan ajaran agama Islam kita, oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya menyambung silaturahim. Terlebih-lebih masih ada hubungan darah, masih ada sanak saudara satu dengan yang lain, ditambah lagi kepada manusia secara umum tidak boleh kita memutuskan hubungan silaturahim. Tidak boleh kita menganggap bahwa kalau si anu bersalah kepada saya, tidak saya maafkan. Itu tidak ada kamusnya macam itu. Yang ada perintahnya itu kita memberikan maaf, memberikan kepada seseorang yang bersalah kepada kita, berlapang dada kita memberikan maaf. Ini kesempatan sebenarnya. Jadi Idul Fitri kemarin kesempatan, kalaupun ada clash, kalaupun ada teguran satu dengan yang lain, kesempatan. Tapi terkadang kesempatan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada tuh Pak, yang tidak galak berteguran masih ada. Yang tidak memperbaiki hubungan itu masih ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kita sayangkan justru dia masih sanak saudara, dia masih ada kaitan darah satu dengan yang lain.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lebih jauh lagi kalau kita pacak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Sebaliknya kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah, Allah akan menarik nikmatnya itu, baik itu secara cepat, baik pun secara lambat, itu akan dirasakan. Tapi alhamdulillah kita sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Ramadan sudah saya lewati dengan segala aktivitas ibadah di dalamnya. Tentu kita bermohon kepada Allah kiranya Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah fasilitas yang Allah berikan secara gratis kepada kita. Tinggal lagi mau atau tidak kita memanfaatkan itu. Kalau kita melaksanakannya, ini adalah suatu kesempatan yang amat luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah tentu di samping kita syukur kepada Allah, kita bersabar. Ternyata apa yang Allah perintahkan melalui firman Allah Ali Imran ayat 17, as-sabirin as-sadiqin wal qanitin, kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa bersabar. As-sabirin, sabar dalam hidup ini. Kita rasakan itu betapa sangat dahsyatnya bila seseorang memiliki kesabaran. Kesabaran dalam hal melaksanakan proses kehidupan kita ini yang lika-likunya sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bapak. Jadi kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan ini. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menerima musibah, sabar tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting karena dengan kesabaran orang akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah akan menolong, akan membantu orang-orang yang sabar. Kesabaran ini tentu dikaitkan dengan emosional, emosi, dikaitkan dengan nafsu. Betapa banyaknya orang yang justru melalui hawa nafsunya dia celaka. Dan betapa banyaknya melalui nafsu yang dikendalikan oleh iman dia berhasil. Keberhasilannya itu tentu dikendalikan oleh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa hidup di dunia ini perlu dilandasi oleh keyakinan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan dengan tulusan kesabaran yang harus kita menjadi landasannya. Kalau itu sudah, nah insya Allah syukur kita sudah muncul, sabar kita akan diikuti mudah-mudahan. Bukan hanya ibadah khasah dan ibadah amma yang harus diikuti dengan kesabaran. Kalau tidak sabar kita hidup di dunia ini, wah ya agak keteteran juga kita Pak. Kayak kemarin tidak ya, kalau tidak sabar kita ya banyak tantangan itu. Harus baju baru, harus rumahnya mentereng,
harus. Itu sih boleh kalau memang dia punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan ya sudah apa adanya baik ya deh. Apa adanya baik. Baju baru dicuci, baru digosok kan macam itu. Tidak harus yang baru nian. Kalau ada ya silakan, tidak apa-apa selama tidak berlebih-lebihan. Yang tidak boleh kan berlebih-lebihan, Pak. Saya pernah dinasihati seorang dokter, sebelumnya saya curhat kepada dokter dan membawa catatan-catatan yang justru dilarang dan tidak boleh dimakan. Apa kata dokter itu? Bapak, jangan tidak dimakan ini. Daging, jangan tidak dimakan. Badan kita bisa jadi lemas kalau tidak makan. Sayur-sayuran yang hijau-hijau, kacang-kacangan, tidak boleh tidak dimakan. Malah ada kaitannya dengan jantung, apalagi kacang yang dari Arab itu, kacang apa namanya. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Saya dianjurkan juga ngopi, Pak. Ada kaitan dengan kesehatan. Ngopi, dia punya gas apa, zat apa itu. Masuk gula juga dianjurkan, tapi ujung-ujungnya jangan berlebih-lebihan. Kata dokter itu ya jangan berlebihan, Pak. Makan daging jangan sekali makan setengah kilo. Atau sekilo, udah ya kayak orang barat itu. Yang hebat orang barat itu, Pak, makan daging bisa dihadapi setengah kilo sekali makan. Lihat di Arab Saudi itu, kalau makan daging, luar biasa, Pak. 1 ekor kambing itu bisa orang 2, bisa orang 3, habis tuh. Habis dia. Tapi dia punya trik supaya tidak mengganggu kesehatan. Tapi yang jelas konsultasi saya dengan dokter itu tidak boleh, Pak, ditinggalkan secara total. Yang boleh itu tidak boleh berlebihan. Makan beda boleh berlebihan sampai ke leher, sampai apa namanya, kekenyangan istilahnya, sampai termuntah-muntah saking kenyangnya. Tidak boleh. Termasuk beribadah juga ya. Imam sudah bangun dari sujud, yang ini belum juga. Sehingga nak salam imam dia belum bangun dari sujudnya. Yang namanya sholat berjamaah itu ngikut imam. Kalau imam lah bangun dari tempat sujud, ya bangun kita Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Pak bagus, Pak, sujudnya agak lama. Iya. Kalau dewek-dewek mau setengah jam sujudnya tidak apa-apa. Tapi ketika berjamaah kita ngikut imam. Tidak boleh berlebih-lebihan. Malah di masa Nabi ditegur seorang sahabat itu tidak galak balik ke rumah, dia di masjid itulah. Malah dalam satu peristiwa itu seorang bapak itu adalah dikebatnya, diikat pinggangnya supaya jangan jatuh, maksudnya supaya lamo tegak itu. Ketika Nabi datang, ini ada apa ini kok pinggang dikebat-kebat ini, diikat-ikat ini. Ditanya, ya saudara, apa ini? Saya mau sehari-harian ya Nabi sholat. No, kata Nabi. Kamu punya istri? Punya ya Nabi. Punya anak? Punya. Dia nak makan itu, dia nak minum itu, nak sekolah kalau yang anak-anak. Akhirnya terdapalah bapak itu dinasihati oleh Nabi, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, termasuk beribadah, sholat misalnya, berlebih-lebihan itu dalam artian bahari-harian, ya, bahari-harian. Apa ibu saudara-saudara sekalian, dan ini sangat penting ketika kita melaksanakan sesuatu dengan rasa
menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan segala sesuatu yang mengakibatkan kita fatal. Inilah yang dinamakan sabar. Laksanakan perintah Allah, menerima musibah juga begitu. Dan saya sebutkan barulah saya takziah. Sudah sekian hari masih bapak itu memposting betapa sayangnya dengan anaknya. Dan anaknya meninggal. Tiap hari dia posting, tiap hari melalui WA-nya, Instagramnya itu masih menceritakan betapa susahnya, betapa pedihnya. Malah saya tanya, Bapak, tidak usah terlalu menyesali karena memang itu utusan Allah, keputusan Allah kan, keputusan Allah. Dia malah menjawab ini adalah merupakan kiamat Pak bagi saya. Waduh ya Allah. Kata saya ya berlaku sabar bela Pak, tidak apa-apa. Kalau itu kita katakan merupakan satu ujian yang luar biasa yang tidak sanggup dia, itu menandakan kurang menerima ketetapan Allah. Kalau kurang menerima ketetapan Allah, artinya imannya itu sudah tipis. Nah, jangan satu saat imannya akan lepas. Jadi cak mana ya sudah, karena memang ini sudah ketentuan. Nah, ada itu banyak itu Pak. Orang tuanya menerima secara tulus. Walaupun itu amat pedih, amat berat. Dan juga cerita yang sangat meyakinkan kita bahwa anaknya luar biasa, kemudian dipanggil oleh Allah. Dia mengatakan ya sudah, karena ini milik Allah, saya terima. Wah, itu luar biasa itu. Kalau dia tidak menerima, wah ini berarti menyalahkan Allah dalam musibah. Sebenarnya musibah itu bukan kematian baik Pak sebenarnya. Ma'asobak itu apa yang diberikan kepada seseorang itu merupakan musibah sebenarnya. Tapi kenyataan di lapangan orang banyak mengatakan musibah itu hanya kematian. Ketika seseorang itu kaya, sugih, itu musibah, itu ujian tuh. Banyak orang yang kaya lulus ujian Pak. Menyaksikan bulan puasa kemarin, wah bagus dia. Dia punya kemampuan, bukan sih kok masjid diberikannya. Bungkusan nasi itu di sini 50, di situ 50, bukan sih kok masjid Pak. Nah, kalau dikali-kali lumayan juga duitnya, tidak ya? Tapi karena dia punya kesabaran dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui kekayaan ini biar bisa bantu orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Walaupun ada juga kita temukan di tengah masyarakat karena ada keinginan, ada kehendak tidak tercapai keinginannya, bali'i katanya, ambal yang ku wakafkan itu bali'i. No, Masya Allah. Yang lebih susah kalau keramik yang aku wakafkan itu cungkil, kata waduh. Kalau ambal agak mudah lah Pak ngangkatnya. Nah, kalau keramik diangkat lagi, wah itu luar biasa itu. Jadi ujian, belum lagi Pak ujian ya berkaitan dengan nasib misalnya. Ya Allah, ngapo nasib aku cek ini ya Allah. Sama-sama ke pasar aku ya Allah, sama-sama berusaha aku ya Allah. Ngapo yang aku nih seret-seret terus nih. Apa dia lancar nian, yang lancar tadi kadang-kadang puasanya tidak, sholatnya tinggal, zakat tidak, ada ya, tapi lancar dia. Dalam agama kita dinamakan istijrat. Istijrat itu dinjuk tapi Allah tidak ridho. Dinjuk tapi Allah tidak senang. Istilah bahasa dusunnya lajulah.
lantak-lantak lah. Itu dak ya. Laju lah lantak-lantak lu dalam artian yang apa tadi dak kurang redo, kurang apa namanya? Kurang tulus ngenjuknya. Anak-anak minta beli motor, pertimbangan ayah ibunya mungkin menjadi mudarat. Tidak jadi sekolahnya, susah hidupnya. Orang tua tak ngenjuk malah dia omong tak sayang. Padahal pertimbangan orang tua tadi banyak hal tak ngenjuk tadi. Malah satu sisi makin sedikit harta, makin sedikit kakek kita dikerangkeng oleh malaikat Allah. Kan belum kemana-mana ketika itu belum selesai 4 persoalan kita belum baca kemana-mana diantaranya harta. Makin banyak harta, ya makin lama. Jangankan malaikat Allah, pengadilan tuh Pak, di pengadilan tanya, wah, pening balak itu jawabnya. Di pengadilan itu, kejaksaan. Apalagi di kejaksaan itu informasi yang diterima, tempatnya sempit, kipas angin tak kati, pertanyaan banyak. Aduh. Apalagi di hadapan Allah, malaikat itu luar biasa Pak. Melebihi hakim tuh pertanyaannya. Sikok harta yang kita miliki baca setengah jam, baca sejam. Sejam di akhirat itu berbeda dengan sejam di dunia ini. Sehari di akhirat itu berbeda dengan sehari di dunia ini. Masya Allah luar biasa. Jadi makin banyak harta kita, makin sabar kita memanfaatkannya itu. Mudah-mudahan kalau dimanfaatkan dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, itu akan membantu, akan menolong manusia itu dewe. Sehingga nanti yang diwakafkan itu bermohon kepada Allah, ya Allah, ini saya diwakafkan oleh Bapak ini, bantu ya Allah kebaikan, bantu ya Allah kalau baca masuk surga. Tapi jangan hanya mengandalkan yang itu baik. Maksud saya jangan mengandalkan itu baik, ya sholatnya jalan. Puasa Ramadannya jalan. Infak, sedekah, zakatnya juga jalan. Jangan mengandalkan itu baik ya. Mengandalkan sholat malam masuk surga, sholat wajib tidak, mana pula itu. Yang wajib-wajib ini harus ya. Selebihnya itu ya mengikuti. Itu maka penjelasan Nabi, sholatnya itu menjadi pokok yang dasarnya sholat 5 waktu. Kalau itu sudah, insya Allah yang lainnya akan nurut, yang lainnya akan ngikut. Tapi bila sholat 5 waktu yang wajibnya tidak beres, maka yang lainnya mudah-mudahan juga tidak beres. Jadi andalan kita adalah yang diperintahkan wajib itu dilaksanakan, selebihnya bisa nyusul. Mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan hidup kita senantiasa bersyukur, berterima kasih ya Allah. Dikit banyaknya itu ya tergantung. Yang jelas masih diunjuk oleh Allah rezeki. Rezeki banyak ya terima kasih. Keluarkan sebahagian kecil 2,5%-nya. Ketika rezeki itu tidak terlalu banyak ya apa adanya. Orang berwakaf 10.000, kita berwakaf 1.000, tidak apa-apa. Yang penting itu berjalan secara normal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian juga bersabar kita menghadapi kehidupan ini, baik itu berkaitan dengan ibadah khassah maupun ibadah umum. Jika itu laksanakan, mudah-mudahan Pak Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita benar-benar di dalam lingkungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mari pasca Ramadan ini kita lanjutkan hal-hal yang ke arah kebaikan. Tapi kalau arah-arah keburukan kita putuskan tidak apa-apa.
ngatoi wong selama ini tidak apa-apa lah, sudah Ramadan putus, ada ya. Tapi kalau bulan Ramadan salat jamaahnya berjalan, setelah Ramadan jamaahnya berjalan, wah itu bagus. Infaknya berjalan, sedekahnya berjalan, hubungan silaturahimnya berjalan. Nah ini kita teruskan, kita istiqomahkan. Mudah-mudahan kita tetap di jalur perintah Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tidak apa-apalah kita maafan satu dengan yang lain. Istilahnya kalau di Indonesia halal bihalal ya. Halal bihalalnya hanya ada di Indonesia Pak. Tapi perintah untuk silaturahim banyak memang. Walaupun ada orang protes, tidak ada Pak. Nabi tidak ada halal bihalal yang bahasa orang Indonesia. Halal ya halal bil halal dengan halal. Maaf maksudnya. Maaf itu sangat dianjurkan, bukan dem Ramadan baik ya. Hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, tetap kita saling memaafkan satu dengan yang lain supaya tidak ada mengganjal Pak, tidak ada yang mengganjal kemanusiaan kita satu dengan yang lain. Inilah kajian kita yang pertama setelah Ramadan ini, mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.